kasih pada teman-teman yang secara swakarsa membangun sebuah gerakan untuk mendukung. Dan ini adalah sebuah sikap untuk ikut terlibat di dalam menentukan arah ke depan. Kami sendiri singkatan dari santun orangnya, baik akhlaknya, dan tulus. Pak Anies faktanya nggak punya partai, jadi Pak Anies nggak punya mesin politik. Artinya apa? Artinya sebagai tanda dukungan, para relawan memakaikan Anies Rompi Go Anies. Koordinator Nasional Relawan Go Anies Siraj Pres lagi 2024 tentang Anies Baswedan. Oke, mari kita lanjut. Anies benar-benar di atas angin karena memang yang sudah resmi menjadi deklarasi terhadap Anies, dukungan terhadap Anies pun mulai bermunculan. Dia tandai dengan munculnya kelompok relawan-relawan yang mendukung Anies Baswedan. Pada media sosial Twitter, misalkan terdapat komunitas relawan yang menamai dirinya relawan Anies dan bergerilya di Twitter untuk mempromosikan Anies sebagai Capres 2024. Selain itu, terdapat juga Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera yang disingkat menjadi ANIS. Dan ada juga beberapa kader Golkar juga membentuk komunitas relawan yang disebut dengan Go Anies, yang kemarin sempat juga jadi kontroversi ini karena Golkar digadang bahwa akan memajukan Pak Airlangga Hartarto. Tapi ada beberapa kader yang justru mendeklarasikan Anies dan menamai diri sebagai Go Anies. Oke, kita lanjut. Saat perayaan hari ulang tahun HUT ke-9 HUT yang ke-11 Nasdem di kantor DPW Nasdem di Jalan Bonto Lempangan, Jumat 11 November. Relawan Anies turut hadir. Relawan menyatu, simpul ini dinilai bisa menguatkan elektabilitas di pemilu 2024. Untuk diketahui, Partai Nasdem merayakan hari ulang tahun ke-11 secara serentak. Pengurus DPW Sulawesi Selatan bersama relawan Anies juga bergabung secara online atau Zoom yang digelar Nasdem Pusat di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan, Jakarta Pusat. Kemudian juga digelar doa bersama dan acara potong tumpeng yang dihadiri sejumlah pengurus. Hadir pula Ketua Garda Pemuda Nasdem Sulawesi Selatan, Andi Troy Martiro, Ketua Gemuruh Nasdem Sulawesi Selatan, Tenri Ole YL, Wakil Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan, Mustaqim Musma, Wakil Ketua DPW Nasdem Sulawesi Selatan, Tobo Hairudin, dan Wakil Bendahara Nasdem Sulawesi Selatan, Irma Trisnawati. Sedikit gambaran kata Asri, relawan Anies saat ini itu semakin besar, termasuk di Sulawesi Selatan, yang turut terbentuk hingga ke kecamatan. Bahkan target kita di tahun ini sudah sampai di tingkat desa bebernya. Relawan milenial Sulawesi Selatan juga sedang menginisiasi terbentuknya relawan milenial putih abu-abu untuk menyasar pemilih pemula. Mereka akan dibekali pemahaman politik untuk tidak golput di 2024. Lain di Sulawesi Selatan, lain juga di Semarang, Jawa Tengah. Di sini juga ada dukungan yang lumayan besar. Di Semarang, sekitar 500 orang turut ambil bagian dalam kegiatan Jalan Sehat di lokasi Car Free Day Simpang 5. Dalam kegiatan tersebut berbagai poster dukungan untuk Anies dibentangkan. Menurut Ketua SKI atau Sekretariat Kolaborasi Indonesia Jawa Tengah Jateng, Azmi Majid, hal ini merupakan salah satu bentuk apresiasi warga Jateng terhadap Anies. Pak Anies memiliki visi
keadilan sosial yang kuat, kampung-kampung kumuh ditata rapi, pajak bumi bangunan dihilangkan. Kami warga Jateng juga ingin merasakan dipimpin beliau, karena itu kami mendukungnya jadi RI 1, kata dia dalam keterangannya. SKI Jateng, SKI Jawa Tengah juga menggelar senam di Tegal, aksi bagi-bagi paket sayuran di Banjarnegara, jalan bersama di Purworejo, serta bergelaran baca puisi di Solo. Berbeda dengan di Jawa Tengah, penyambutan Pak Anies Baswedan di Jawa Timur juga dilakukan dalam suasana khidmat. Ratusan warga berbagai kota menyelenggarakan acara doa bersama untuk Anies Baswedan, juga berdoa agar perjuangan Pak Anies ke depan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ucap Thoyib Kartawi, Ketua SKI Jawa Timur, dalam rangkaian Maulid Nabi. Acara doa bersama juga diselenggarakan di Tasikmalaya dengan mengambil tempat di Aula Yayasan Al-Qomar. Kegiatan doa bersama itu dirangkai dengan aksi sosial berupa pengobatan gratis bagi warga yang tidak mampu dan di Kecamatan Cingkalong. Sesuai instruksi dari Pak Anies, kami turun tangan dengan melakukan berbagai hal positif bagi masyarakat, kata Solihin Nuroddin, fasilitator SKI Jawa Barat. Dukungan untuk Anies Baswedan juga datang dari berbagai elemen masyarakat se-Jawa Barat melalui pengumpulan sejuta tanda tangan dukungan bagi Anies di berbagai daerah bertempat di lapangan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, yang dilaksanakan oleh Jarnas bersama Anies Kami Siap Beraksi Jabar. Koordinator Daerah Jarnas Beraksi Kota Bogor, Yadi S, mengatakan pemilihan kota hijau sebagai dimulainya kegiatan ini dikarenakan Bogor sebagai barometer politik strategis dalam menopang perhelatan politik nasional setelah DKI Jakarta dan adanya simbol negara, yaitu Istana Bogor. Kita berharap Anies bisa menempati Istana Bogor setelah Pilpres 2024, ujar dia. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan dan memberikan dukungan secara penuh dan sukarela dari masyarakat Jawa Barat untuk Anies Baswedan menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Pada pemilihan presiden tahun 2004, tanpa syarat dan berkomitmen melakukan perbaikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kegiatan ini, kata Yadi, dilakukan oleh Jarnas Beraksi Jabar yang merupakan jaringan relawan yang dibentuk oleh berbagai elemen masyarakat seperti intelektual, pengusaha profesional, aktivis sosial, perempuan, pemuda, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan para individu. Jarnas Beraksi Jabar telah hadir di 27 kota kabupaten se-Jawa Barat yang menginduk kepada jaringan nasional Anies Baswedan yang telah dibentuk di 34 provinsi dan 514 kota dan kabupaten seluruh Indonesia, ujar dia. Tujuan utama dari Jarnas Beraksi adalah Beraksi Jabar adalah masih, kata Yadi, berjuang bersama Anies Baswedan untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan meningkatkan dukungan dari masyarakat Indonesia. Jadi yang menarik juga Anies Baswedan kemarin pada saat di Medan. Nah, ini yang perlu kita apresiasi ya, menjadi tokoh, menjadi pilihan publik itu harus lebih banyak memberikan pesan-pesan moral, pesan-pesan yang tidak berkampanye atau tidak mengajak untuk para
pendukungnya untuk tidak saling bentrok, tidak saling membentrokkan, atau tidak saling menghina, atau tidak saling melecehkan gitu ya. Jadi supaya pemilihan presiden 2024 lebih sehat, lebih asik gitu ya, lebih damai. Debat kita boleh, debat semua anak muda, semua kita suka, semua kita senang, rame dengan perdebatan, tidak masalah. Tapi jangan sampai rame dengan penghinaan atau pengolokan atau hal-hal yang jelek lainnya. Oke. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta para pendukungnya atau relawan agar tidak mudah terbentur atau dibenturkan. Ia mendorong semua relawan mendukung fokus memenangkan dirinya sebagai presiden pada pemilihan presiden 2024. Hal itu disampaikan Anies di hadapan relawan-relawannya di Kota Medan, Sumatera Utara. Jangan mau untuk dibentrok-bentrokkan, kata Anies. Diketahui Anies sudah 2 hari berada di Medan untuk melakukan kunjungan sekaligus konsolidasi kepada relawan pendukungnya bakal capres dari Partai Nasdem tersebut. Kemudian menyoroti soal fenomena relawan pendukungnya kepada relawan. Anies tidak mempersoalkan latar belakang mereka asalkan memiliki tujuan yang sama. Relawan boleh saja asal usul beda, betul, tapi tujuan sama, nilai Anies. Setelah itu terdengar sejumlah relawan berteriak dan menyampaikan bahwa tujuan mereka berorganisasi adalah untuk menjadikan Anies sebagai presiden. Lantas Anies kembali bertanya, apakah tujuan dari dibentuknya relawan? Tujuannya apa? Tanya Pak Anies Baswedan. Anies presiden, jawab relawan. Mendengar jawaban itu, Anies pun meminta semua relawan agar memegang teguh apa yang hendak dicapai bersama. Dalam hal ini, Anies meminta semua relawan untuk bersatu padu, mendukung dan memenangkannya sebagai presiden pada pemilihan presiden 2024. Pegang itu sebagai tujuan bersama. Nah, seperti inilah yang kita harapkan ya kepada para tokoh, para pemimpin untuk terus mengajak pendukungnya untuk melakukan kampanye yang sehat. Jangan membuat polarisasi seperti yang sudah-sudah. Jadi mari mengajak untuk semua saling menghargai. Apapun pilihannya tidak masalah. Apapun kemanapun pilihannya tidak masalah. Yang penting kita berkampanye dengan damai, dengan sehat. Jadi masyarakat Indonesia juga mempunyai pola yang baik sampai ke 2024 nanti, dan kita berharap tidak ada korban seperti sebelum-sebelumnya. Jadi ini adalah pesta rakyat, jadi benar-benar kita berpesta tanpa harus ada mengorbankan nyawa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kita jumpa di video berikutnya.